Setelah membahas laporan pelaksanaan budget untuk anggaran tenaga kerja langsung, sekarang kita akan membahas laporan pelaksanaan budget untuk anggaran BOP. Nah, untuk anggaran BOP ini seperti yang kita ketahui, biaya overhead pabrik ini kan semacam biaya indirect ya, biasanya rata-rata yang ada di sini ada biaya indirect. Nah, biaya indirect itu harus di-trace ke masing-masing produk itu berdasarkan activity base-nya. Jadi kalau kita sudah menentukan activity base-nya, kita bisa menentukan berapa biaya BOP yang kita assign ke masing-masing produknya. Nah, untuk activity base-nya biasanya ada yang berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam pemeliharaan, atau berdasarkan unit produksi atau kilowatt hour dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas laporan pelaksanaan budget. Untuk laporan budget biaya overhead pabrik itu ketika activity base-nya itu, misalnya yang pertama itu activity base-nya adalah unit produksi. Kemudian yang kedua setelah ini activity base-nya itu misalnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, yang pertama sekarang activity base-nya berdasarkan unit produksi. Nah, kalau berdasarkan unit yang diproduksi, kita akan bisa membuat laporan pelaksanaan budgetnya itu terdiri dari dua macam, yaitu perbedaan kuantitas dan perbedaan tarif. Nah, kalau dilihat dari perbedaan kuantitas, ini berarti perbedaannya itu disebabkan karena perbedaan unit yang diproduksi, yang dianggarkan dengan yang direalisasikan, dinilai dengan tarif BOP variabel dalam anggaran. Nah, ini ya rumusnya adalah kuantitas realisasi dikurangi dengan kuantitas budget dikalikan dengan tarif yang dianggarkan. Nah, kita fokus ke perbedaan kuantitas ini, makanya ini dikalikan dengan budgetnya. Nah, kemudian kalau perbedaan tarif berarti di sini kita akan melihat perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan tarif BOP variabel dalam anggaran dengan tarif BOP variabel realisasi. Di sini perbedaan tarif itu sama dengan tarif realisasi dikurangi dengan tarif yang dibudgetkan atau dianggarkan dikalikan dengan kuantitas realisasi, karena biaya yang dikeluarkan itu berdasarkan kuantitas realisasi. Kita fokusnya ke berapa sih perbedaan biayanya. Oke, jadi kalau misalnya activity base-nya berdasarkan unit produksi, kita bisa melihat perbedaan kuantitas, kita juga bisa melihat perbedaan tarif di sini. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini ya, anggaran biaya overhead. Activity base yang digunakan itu adalah unit produksi. Saya taruh di atas dulu ya. Nah, nanti akan kita bahas activity base-nya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, kalau di activity base-nya berdasarkan unit produksi, ada perbedaan kuantitas dan ada perbedaan harga atau perbedaan tarif di sini ya, sama aja ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang produk A dan produk B, ini adalah yang unit yang diproduksinya, masih seperti yang tadi ya, sama ya unit yang diproduksinya. Nah, ini adalah nah ini ya, ini adalah komponen biaya tetap overhead. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biaya overhead itu kan ada biaya yang tetapnya, ada biaya yang variabelnya. Karena biasanya rata-rata kita melihat ini, yang ada di biaya overhead pabrik itu ada semi variabelnya. Nah, untuk komponen biaya tetap, biasanya kalau masih berada di relevan range tertentu, komponen biaya tetapnya itu akan sama terus. Jadi antara budget realisasi ini akan sama nih. Makanya di sini biasanya kalau mau melihat perbedaan harga atau perbedaan tarif seperti yang jadi di PowerPoint tadi, yaitu hanya membandingkan perbedaan biaya variabelnya. Karena apa? Kalau dalam referensi tertentu, dia tarif untuk yang biaya tetap itu akan sama. Jadi yang dilihat itu hanya perbedaan biaya variabelnya. Nah, karena di sini activity base-nya berdasarkan unit produksi, berarti sekarang jumlah biaya overhead kita ada berapa? Nah, jumlah total biaya overhead-nya adalah biaya tetap overhead ditambah dengan biaya variabel overhead dikalikan dengan unit yang diproduksi, karena activity base-nya unit yang diproduksi. Ini 21 juta. Yang ini adalah 1 juta ditambah 525 kali 40.000, yaitu 22 juta. Nah, kita lihat nih.
ada perbedaan antara realisasi dengan budget untuk biaya overhead pabrik ini sebesar 1 juta rupiah nih, perbedaan totalnya ya 1 juta. Nah, di sini karena konteksnya biaya, berarti ini adalah yang unfavorable di sini ya, unfavorable. Nah, kemudian untuk yang di sini, untuk yang B, kita lihat ya biayanya. Untuk budgetnya berarti 1 juta ditambah 500 kali 9.000, 5.500.000, ini 1 juta ditambah 525 dikali 9.300, yaitu 5.882.500. Sehingga di sini perbedaan totalnya itu, ini perbedaan totalnya adalah 382.500. Nah, ini adalah unfavorable karena di sini konteksnya adalah ini ya, biaya, jadi unfavorable. Nah, sekarang kita cek nih satu per satu. Nah, untuk yang produk A, perbedaan kuantitasnya di sini adalah kuantitas realisasi dikurangi dengan kuantitas budget dikalikan dengan tarif budgetnya, yaitu 500. Ini 0 ya, berarti kita masih bilang favorable lah ya. Kemudian yang untuk B di sini 9.300 dikurangi 9.000 dikali 500 di sini. Ini ada 150.000. Nah, di sini untuk yang perbedaan kuantitas untuk yang produk B ini unfavorable ya, karena konteksnya biaya. Nah, ini kan juga sebenarnya karena disebabkan oleh kenaikan unit produksi. Jadi ya mau nggak mau ya biaya overheadnya juga ikut naik karena activity base-nya adalah unit produksi. Untuk perbedaan harga berarti untuk yang produk A 525 dikurangi 500 dikalikan dengan kuantitas realisasi. Kuantitas realisasinya adalah si unit produksi 40.000 ini. Sementara di sini 525 dikurangi 500 lalu dikalikan dengan unit realisasi produksinya. Itu ada 232.500. Nah, dua-duanya adalah unfavorable di sini ya. Yang kita totalkan di sini 1 juta, ini 382.500. Ini kita cek dengan yang kita cari di perbedaan total. Selisihnya tidak ada, berarti ini laporan pelaksanaan budget kita sudah betul di sini. Nah, kalau ditanyakan gimana di sini apakah produk A sama produk B mana yang lebih bagus pelaksanaan budgetnya. Nah, di sini karena activity base-nya berdasarkan unit produksi, ya mau nggak mau yang kita cek di sini adalah apakah unit produksinya beneran mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi bukan karena pengelolaan biaya overhead pabriknya, tapi karena memang di unit produksinya yang mengalami perubahan. Yang perlu kita cari tahu di sini adalah kenapa sih unit produksi si B ini bisa naiknya itu jauh di sini. Nah, ini kalau laporan pelaksanaan budget untuk BOP dengan activity base-nya adalah unit produksi. Gimana kalau misalnya activity base-nya itu adalah jam tenaga kerja langsung. Untuk jam tenaga kerja langsung berarti ini untuk laporan pelaksanaan budgetnya ya mirip seperti waktu kita bikin laporan pelaksanaan budget untuk anggaran tenaga kerja langsung, karena kita menginduk ke tenaga kerja langsung yang digunakan. Berarti ada perbedaan kuantitas, ada perbedaan efisiensi, dan ada juga perbedaan harga. Kalau perbedaan kuantitas berarti disebabkan karena perbedaan jumlah activity base yang seharusnya digunakan atau URS dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan tarif anggarannya. Berarti URS dikurangi dengan kuantitas yang dibudgetkan dikalikan dengan tarif yang dianggarkan, tarif budgetnya. Kalau perbedaan efisiensi di sini melihat perbedaan antara activity base yang seharusnya digunakan dibandingkan dengan yang harusnya dianggarkan. Ini kurang lengkap, nanti saya perbaiki ya. Dibandingkan dengan activity base yang dianggarkan. Kemudian bila realisasi lebih rendah terjadi efisiensi, dan sebaliknya kalau misalnya lebih tinggi berarti terjadi inefisiensi. Nah, rumusnya adalah perbedaan efisiensi sama dengan kuantitas realisasi dikurangi dengan berapa yang seharusnya digunakan dikalikan dengan tarif budgetnya di sini.
Nah, kalau perbedaan kuantitas ini berarti melihat memang perbedaan kuantitas karena yang normal ya, karena memang ada kenaikan di produksinya, sehingga ya mau nggak mau di sini activity base-nya juga akan meningkat. Nah, kalau di sini benar-benar melihat efisiensi pemakaiannya. Nah, ini perbedaan tarif, berarti perbedaan tarif realisasi dengan anggaran. Kemudian karena yang kita keluarkan benar-benar sesuai dengan kuantitas realisasi, berarti dikalikan dengan kuantitas realisasinya. Kalau kita ke Excel-nya, nah ini ya, ini activity base-nya adalah jam tenaga kerja langsung di sini. Kita lihat nih, ada produk A, ada produk B. Ini unit produksinya. Kemudian pemakaian jam kerjanya berarti kita ambil ke anggaran tenaga kerja langsungnya di sini. Nah, yang di sini ya, pemakaiannya kita ambil di sini karena activity base-nya berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya. Kemudian nih komponen biaya tetapnya akan sama karena dianggap berada di relevan range tertentu. Ini adalah biaya overhead variabelnya ya. Nah, kemudian ini jumlah biaya overheadnya untuk yang produk A terjadi kenaikan biaya 19 juta dari 19 juta menjadi 19.200.000, berarti ada selisih 200.000. Nah, karena konteksnya biaya berarti ini adalah unfavorable. Kalau di sini 3.700.000 dikurangi 4.022.500 dikurangi 3.700.000 berarti ada selisih 322.500 rupiah. Dan karena konteksnya biaya, kenaikan biaya itu adalah yang tidak diharapkan, unfavorable. Ini dapatnya dari mana? 1 juta dikali 60.000 dikali 300.000. 1 juta ditambah 60.000 kali 300 karena activity base-nya adalah jam kerja. Ini juga 1 juta ditambah 9.000 kali 300. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat. Untuk produk A, surnya berapa? Nah, surnya untuk membuat 40.000 ini butuh 60.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti surnya adalah 60.000 bagi 40.000, yaitu kita lihat di sini adalah 1,5. Nah, untuk yang di sini untuk membuat 9.000 unit dibutuhkan 9.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti surnya adalah 1 di sini. Kemudian, sekarang kita lihat URS-nya. Jadi, berapa sih activity base yang seharusnya digunakan? Nah, karena ada kenaikan untuk yang di sini, sorry, ini nggak ada kenaikan ya, yang di B dulu ya. Karena ada kenaikan dari 9.000 ke 9.300, harusnya activity base yang digunakan atau jam tenaga kerja yang langsung yang digunakan itu adalah 1 dikalikan 9.300. Nah, ini dia 9.300. Di sini berarti 40.000 dikalikan 1,5, yaitu 60.000. Perbedaan kuantitas sekarang. Perbedaan kuantitas di sini adalah 60.000 dikurangi dengan di sini yang dibudgetkan dikalikan dengan tarif budget di sini 300. Ini 0 ya. Nah, karena dia masih sama berarti kita anggap dia favorable karena masih sama dengan budget. Untuk di sini berarti yang seharusnya itu adalah 9.300. Yang dianggarkan berapa? 9.000 di sini. Nah, berarti dikalikan dengan 300, yaitu terjadi kenaikan biaya 90.000. Nah, sebenarnya ini kenaikan biayanya wajar ya, karena memang terjadi kenaikan produksi sehingga activity base-nya juga harus meningkat di sini. Nah, berarti ini karena konteksnya biaya ini adalah unfavorable. Kalau untuk efisiensi kita lihat ya, ini adalah 60.000 kemudian dikalikan dengan berapa realisasinya? Realisasinya adalah 56.000. Nah, berarti terjadi efisiensi ya, yang dibutuhkan harusnya 60.000, ternyata realisasinya 56.000. Dikalikan dengan 300, yaitu 1.200.000. Terjadi efisiensi untuk BOP-nya ada 1.200.000. Efisiensinya terjadi karena ya ini jam tenaga kerja langsungnya juga berkurang. Nah, kemudian untuk yang di sini dia harusnya 9.300, ternyata memang yang digunakan 9.300. Berarti dia tidak ada selisih ya di sini. Kemudian dikalikan dengan 300, tidak ada selisih, berarti favorable. Untuk perbedaan harga di sini berarti 325 dikurangi 300, komponen variabelnya aja yang kita nilai karena di sini kan tidak ada selisih nih di tetap, yang ada selisih di sini. 325 dikurangi 300 dikalikan dengan realisasinya yaitu 56.000. Jadilah dia adalah
1.400.000. Kalau di sini 325 kurang 300 kali 9.300, 232.500. Karena ada kenaikan biaya di sini, ini unfavorable, ini juga unfavorable. Nah, tapi kenaikan biaya di sini kan karena emang kenaikan tarif yang sebenarnya perusahaan itu kadang nggak bisa kontrol gitu, memang karena keadaan eksternal yang menyebabkan tarif untuk tenaga kerja langsung itu memang harus kita tingkatkan di situ. Nah, di sini kita lihat ya, totalnya di sini 200.000, kita bandingkan dengan perbedaan totalnya, tidak ada selisihnya, berarti ini sudah betul ya laporan pelaksanaan budget kita. Di sini juga kita jumlahkan, kita cek dengan perbedaan total yang kita cari di sini, ini juga tidak ada selisih, berarti laporan pelaksanaan budget untuk BOP-nya sudah betul. Nah, untuk yang BOP sendiri itu, kalau untuk melakukan evaluasi maupun analisis, kita itu ya berdasarkan activity base yang digunakan untuk BOP itu apa gitu. Kalau misalnya unit produksi ya berarti kita melihat adanya kenaikan itu ataupun ada penurunan itu, ada perbedaan selisih ya berdasarkan kenapa gitu unit produksinya mengalami perbedaan. Kalau jam tenaga kerja langsung juga begitu. Kalau ada perbedaan ya kenapa gitu jam tenaga kerja langsung itu ada perbedaan. Itu yang harus kita tindak lanjuti, yang favorable dipertahankan dan ditingkatkan, kemudian yang unfavorable itu kita lihat apa yang menyebabkan dia unfavorable. Apakah normal-normal saja ataukah itu harus diperbaiki. Oke, itu aja untuk laporan pelaksanaan budget yang kita lihat tadi, laporan pelaksanaan budget untuk anggaran penjualan dan laporan pelaksanaan budget untuk laporan yang berkaitan dengan produksi, yaitu bahan mentah, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian BOP. Nah, untuk BOP ini harus dilihat dulu activity base-nya apa, baru bisa kita tentukan laporan pelaksanaan budgetnya. Itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan boleh kontak saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.